pembatal keislaman itu ada yang wasfan, ada yang ta'yinan. Pembatal keislaman itu ada yang bersifat sifat, ada yang kita bicara secara sifat, secara kriteria. Yang kedua, kita sudah bicara masalah ta'yin, menentukan, memvonis, tunjuk hidung gitu. Kalau kita bicara tentang sifat, kalau kita bicara tentang sifat, tentang kriteria, maka kita bicara sebagai sebuah kriteria. Itu yang ada di kitab-kitab para ulama. Misalkan menghina Allah, ayat-ayatnya dan syiar-syiar Islam itu kufur, itu mengkafirkan. Misalkan katakan memang begitu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakan oleh Muhammad kepada mereka, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian itu buat olok-olokan, buat guyonan, buat ejek-ejekan? Jangan terlalu banyak alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah iman kalian. Katakan menghina Allah, menghina Al-Quran, melecehkan kehormatan Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, melempar Al-Quran, itu kufur dan bisa menjadikan orang itu murtad. Tapi begitu sudah masuk ke tunjuk hidung, ke vonis, ke penerapan lapangan, itu pembahasannya jadi lain. Pembahasannya menjadi apakah untuk takfir, mengkafirkan, itu terpenuhi syarat, rukun, dan hilangnya mawani. Apabila iya, baru kemudian bisa divonis. Itu pun nggak semua orang bisa memvonis. Apabila tidak, maka kita katakan ucapannya kufur, tapi pelakunya belum tentu kafir. Penerapan lapangan ini, sujud kepada berhala itu kufur. Ada patung, terus ada orang sujud kepadanya, itu kufur. Ya, tapi kalau kita melihat ada orang yang dia itu, kita tahu muslim, kok sujud kepada patung, jangan langsung dikafirkan. Dilihat dulu, kenapa? Bisa jadi dia nggak tahu kalau itu patung. Bisa jadi dia itu nggak ngerti kalau dia itu sujud ke patung. Bisa jadi loh ya, bisa jadi. Gambaran yang paling gampang misalkan, kalau di daerah sini ya, misalkan di Trawulan bekasnya Majapahit. Itu kan banyak patung. Ya bekasnya negeri Majapahit itu kan di gang-gang itu banyak patung. Ada salah satu misalkan asatidzah, itu pas di Trawulan. Kemudian dia dapat telepon, kering itu dapat telepon. Yang telepon itu memberitahukan kepada dia berita yang amat sangat gembirakan. Berita disampaikan kepadanya, Pak, alhamdulillah saya lahiran, anaknya lahir sehat. Seneng, gak mikir kanan kiri, langsung sujud. Saking senangnya. Tatkala sujud, dia itu nggak pernah tahu kalau ternyata di hadapan dia itu ada patung. Lah, qadarullah ada orang lewat melihat sang ustadz sujud ngarepe patung. Apakah dikafirkan? Enggak ya. Itu namanya terpenuhnya syarat, terpenuhnya rukun, hilangnya ini penghalang. Lah, membahas tentang syarat, rukun, dan penghalang itu panjang. Jadi intinya itu. Jadi bicara mengkafirkan itu bicara pada kriteria sama bicara pada ta'yin. Lah, untuk ta'yin itu butuh pembahasan yang lebih mendalam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.